tes, tes, tes. Tes, tes. Tes. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang juga untuk Ibu Yoko dari IFGF Semarang ya. Sungguh suatu kehormatan bagi kami juga bisa pelayanan di sini. Saya percaya dan yakin ada pesan-pesan khusus bagi kami di sini. Ya. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir walaupun hujan tapi tetap on fire ya itu kan. Kalau Pastor Terry bilang on fire jadi datang ke gereja ini ya. Sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Engkau sertai kami dalam aktivitas kami pagi hari hingga sore hari ini dan terima kasih juga Tuhan Engkau persatukan kami ke gereja-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu dan biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi rema di dalam hidup kami dan kami juga berdoa Tuhan biarlah sebentar kami juga akan memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu, biarlah nama-Mu selalu dimuliakan. Dan tak lupa kami berdoa juga untuk mungkin teman-teman yang masih dalam perjalanan untuk bergabung ke tempat ini, sertai mereka, tuntun mereka agar mereka juga bisa menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selanjutnya untuk Bu Yoga bisa. Shalom, selamat malam semuanya. Mohon maaf penampilannya pakai sandal. Tadi karena pesan Grab susah sekali akhirnya saya naik motor dari Supriyadi. Ya, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kalau dapat kesempatan yang mendadak dan ditembak oleh Pastor Tere. Malam hari ini saya tergerak untuk menyampaikan The Art of Embracing. Jadi saya sangat terberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab Ester ini. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, malam hari ini khususnya Bapak-bapak kita belajar dari seorang wanita. Ya, kita akan belajar dari seorang wanita namanya Ester. Ya, kita belajar dari seorang wanita namanya Ester. Sebetulnya saya ada PPT-nya, tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu kepengen minta PPT-nya nanti saya akan berikan kepada Ibu Gembala setempat, tempat ini bisa memintanya. Jadi enggak usah pakai PPT biar ngeliatin saya terus ya. Yuk kita buka di Ester 5 ayat 1 dan 2. Kalau boleh ada yang mungkin bisa membantu membacakannya. Siapa bisa? Siapa yang mau? Atau kalau sudah ada yang dapat semua kita akan baca sama-sama aja ya. Ester 5 ayat 1 dan 2. Udah? Sudah dapat semua? Yuk ya, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan judul tema pada firman yang Tuhan percayakan di hati saya, The Art of Embracing. Kita ada di bulan kedua ya, bulan kedua pun sudah juga tengah-tengah di tahun yang baru.
Saya rindu untuk membagikan apa yang Tuhan titipkan di dalam hati saya. Kita akan belajar sama-sama dari Esther, seni untuk embrace. Kita belajar suatu art, suatu seni untuk embracing. Embrace itu adalah suatu sikap di mana tangan terbuka, siap untuk memeluk, siap untuk person yang mau datang dalam hidup kita, ya kan, embracing. Jadi sikap tangan terbuka. Jadi saya mengartikan kehidupan kita adalah sebuah seni. Dari kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan, kalau saya melihatnya itu sebuah hasil seni yang indah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke kota Jepara, yang ditemukan di situ apa? Kebanyakan, mayoritas, kesenian. Kesenian apa? Memahat, menjadi suatu perabotan yang indah, kursi, lemari, ya kan? Nah, ketika ukiran-ukiran itu semakin rumit, maka harganya akan semakin mahal. Ketika ukiran-ukiran itu semakin banyak, ya kan, motif-motifnya, saya percaya harga dari perabotan kayu itu akan semakin mahal. Misalnya nih, kalau si kayu itu bisa merasakan, kira-kira dia akan berteriak enggak Bapak Ibu? Hah? Kira-kira kalau dia bisa merasakan, dia akan teriak-teriak enggak? Dari dia sebuah pohon di hutan, dipotong, kena gergaji, kira-kira kita tersayat pisau aja baru Kalau kita bayangkan journey perjalanan si kayu ini untuk menjadi suatu perabotan yang kita boleh bilang menjadi suatu karya seni yang indah, itu suatu perjalanan yang panjang dan menyakitkan buat si kayu ini. Nah, malam hari ini kita belajar juga dari seorang perempuan yang sangat luar biasa. Ya, kita belajar dari seorang perempuan bernama Esther. Kalau kita lihat di pasal 5 ini, di ayat 1 dan 2, seolah-olah kok sudah enak sekali hidupnya ya. Dia sudah menjadi seorang calon ratu, calon istri dari seorang raja yang mengepalai 127 daerah dari India ke Ethiopia. Dan si Esther ini bukan dari negara di mana sang suami itu berada. Esther seorang perempuan yang diambil secara paksa dari negaranya, dari kotanya, dari bangsanya, which is dari Yerusalem, kepada suatu area di mana Raja Ahasiweros ini memerintah. Singkat kata, ketika umat Tuhan kalah berperang, maka Esther dan pamannya harus diangkut secara paksa. Dan dia menjadi tawanan statusnya sebelum di pasal 5 ini. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita banyak hal yang kita lalui sampai kita ada di hari ini. Banyak dari kita mungkin juga ingin menghapus setiap hal-hal yang menyakitkan. Banyak dari kita ingin tidak mengingat hal-hal yang menyakitkan. Kita seolah-olah ingin kepingin hal-hal yang menyakitkan itu, yang memeras hati, tenaga pikiran, menguras air mata kita, merobek jiwa itu benar-benar boleh terlepas dari ingatan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita ada di titik ini, itu suatu rangkaian kejadian yang sebetulnya suatu karya seni yang indah, yang seharusnya kita embrace. Kita enggak mungkin ada di tempat ini dan kita memotong puzzle kehidupan kita yang kita enggak senangi, kita buang. Karena semua rangkaian puzzle kehidupan kita itu adalah sebuah rangkaian yang saling melengkapi sehingga kita ada di tempat ini hari ini. Demikian juga Esther. Mungkin kalau dia memberontak saat itu ketika dibawa paksa dari tempatnya, dia kabur. Kalau misalnya kita berpikir ya, lihat film-film, bisa enggak dia kabur? Bisa. Tapi dia ikut
Dia ikut apa yang Tuhan rencanakan buat hidupnya. Mungkin tadinya dia seorang perempuan yang mungkin berkecukupan. Lalu tiba-tiba dia harus berubah status menjadi tawanan. Sebelum di pasal 5 itu dia tawanan. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan waktu, bacalah kitab Ester. Sungguh sangat indah. Saya percaya Alkitab kita adalah penuh dengan cerita-cerita pengalaman orang-orang yang sama kayak kita dengan Tuhan. Dan khususnya di kitab Ester adalah kitab yang sangat indah sekali dari seorang yang bernama Ester. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Ester bisa ada di pasal 5 ini, dia menjadi satu kandidat utama menjadi ratu, mengalahkan begitu banyak perempuan yang dicari, perempuan cantik-cantik yang memiliki karakter dan keterampilan yang dicari dari seluruh daerah yang Raja Ahasiweros memerintah. Bayangkan dia mengalahkan berapa, saya enggak tahu, di Alkitab juga enggak pernah dikatakan dia mengalahkan berapa wanita. Tetapi bayangkan, untuk dia ada di pasal 5 ini tidak sekonyong-konyong bedunduk, ngerti ya bedunduk, benang, cantik tarara, no tidak seperti itu. Makanya malam hari ini kita akan belajar apa sih seni embracing, seperti apa yang membuat Ester ini akhirnya menjadi ratu, istri dari Raja Ahasiweros yang memerintah 127 daerah dari Ethiopia ke India, India ke Ethiopia. Bukan di negaranya. Dia menjadi ratu, menjadi RI1, ibu RI1 seolah-olah di negara orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tema malam hari ini The Art of Embracing, kita akan belajar mengembrace. Banyak dari kita ingin, seperti yang tadi saya udah sampaikan di depan, banyak dari kita ingin membuang beberapa penggal kehidupan kita, malu mengakuinya, malu mengungkapkannya, berusaha memendam bawah-bawah. Mungkin ada masa lalu kita yang kita malu, kita tertekan, kita simpan, tetapi itu mengganjal di dalam hati kita, menjadi gangguan di dalam hati kita. Mungkin kita pernah merasa gagal sebagai orang tua mendidik anak-anak, sehingga sekarang penyesalan itu muncul, apapun itu. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan adalah ketika kita bisa menikmati suatu karya indah yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Nomor satu adalah kita harus embrace ourselves. Kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Saya percaya Ester bergumul dengan dirinya. Dari dia seorang mungkin yang kalau mau ngapa-ngapain bebas, mau main kemana-mana bebas, mau apa bebas, tapi dia harus menjadi tawanan di negara yang dia enggak tahu. Hukumnya baru, Tuhannya lain, dan dia statusnya sebagai tawanan. Bisa bayangkan ketika kita tidak bisa bergerak bebas, Bapak Ibu, sungguh sangat tidak nyaman. Tetapi saya percaya Ester dia berusaha embrace hidupnya yang baru. Walaupun mungkin banyak gejolak dalam hidupnya, tapi dia berusaha mengembrace-nya. Dia berusaha menerimanya. Terbukti apa? Saya tidak akan bahas satu-satu. Saya rindu Bapak Ibu nanti gali, baca, sungguh indah kitab Ester ini. Terbukti apa? Karena dia ada di pengawasan pamannya, dan di sepanjang di Alkitab tidak tertulis dia memberontak dan dia tidak taat kepada pamannya. Tetapi justru di kitab Ester ditulis kepada setiap orang yang berjumpa dengan dia, kehadirannya dimanapun menimbulkan kasih karunia. Setiap orang yang bertemu dengan dia selalu disenangkan. Jadi kehadirannya itu merebut hati setiap orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, pernah ketemu enggak
Ada orang yang mungkin ganteng, berpendidikan tinggi, punya segala-galanya, atau perempuan yang cantik, ya semuanya ada, tapi kehadirannya membuat kita males. Pernah ketemu orang seperti itu enggak? Aduh kalau dia ada, aduh kalau bisa enggak usah ketemu. Tapi pernah enggak ketemu seorang pribadi yang dia mungkin bukan siapa-siapa. Dia mungkin tidak memiliki talenta yang banyak. Mungkin dia tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi kehadirannya selalu kita nanti-nantikan. Kehadirannya selalu merebut hati kita. Pernah Bapak Ibu bertemu orang seperti itu? Esther demikian. Saya percaya ini adalah salah satu bukti kalau Esther itu dia mengimbres ya, menerima perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dari statusnya yang pertama sehingga menjadi status yang harus dia terima, yang harus dia adjust. Dia mengimbresnya, bahkan di bawah pengasuhan pamannya dia taat. Dia taat. Terbukti apapun yang pamannya ucapkan, dia taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, so kita harus mengimbres siapa diri kita di dalam Tuhan. Zaman sekarang kita disibukkan dan perhatian kita didistract dengan hal-hal yang ditentukan oleh dunia. Apa yang dikatakan oleh sosmed, apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi ketika kita mau mengimbres, mau menerima seluruh kehidupan kita, salah satunya adalah kita harus tahu siapa diri kita. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Siapa diri kita di dalam Tuhan? Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menebus kita. Seberapa berharga nilai kita? Seberharga darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. So, siapa diri kita di dalam Tuhan? Jangan pernah ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa kata dunia. Kalau kamu nggak bisa di kerjaan misalnya, kamu harus mencapai ini tertentu, maka kalau kamu achieve berarti kamu orang yang hebat. No, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Bukan ditentukan oleh siapapun, tetapi hidup kita, who we are, ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita belajar seperti Esther. Walaupun begitu banyak hal-hal yang berubah di dalam kehidupannya, memang tidak ada satupun yang kita bisa memastikan kehidupan kita berjalan seperti yang kita ingini. Benar? Segala hal boleh kita rencanakan, tetapi akan banyak begitu perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Esther. Tetapi dia berusaha embrace hidupnya, embrace dirinya. Dengan dia tahu dimanapun dia berada, mau di Yerusalem, mau di negara pengawasan Ahasiweros, dia tahu siapa dirinya. Oleh karena itu, dia selalu menimbulkan kasih karunia kepada setiap orang yang bertemu dengan dia. Itu di kitab Esther berulang-ulang ditulis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk. Saya enggak tahu malam hari ini masa lalu apa yang berusaha kita sembunyikan. Saya enggak tahu kegagalan apa yang berusaha kita lupakan. Saya enggak tahu air mata sebanyak apa yang sudah kita curahkan. Tetapi malam hari ini, ayo kita belajar merespon dengan baik. Belajar merespon dengan baik. Setiap kegagalan kita, setiap hal yang mungkin memalukan di masa lalu kita, yuk kita mulai embrace diri kita, terima diri kita. Firman Tuhan pun berkata, kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa menerima keberadaan diri kita sendiri dari masa lalu, dari lahir sampai hari ini. So malam hari ini yuk sama-sama
Kita mau belajar embrace ourselves. Kita ini adalah manusia yang luar biasa dicintai oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib, so jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Yuk kita embrace, terima diri kita. Banggalah dengan diri kita, kegagalan apapun itu suatu puzzle kehidupan yang membentuk kita kuat sampai kita ada hari ini. Seperti Esther. Maaf saya sering lihat ini soalnya kok mati terus. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya berusaha slow. Orang yang mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan adalah pribadi yang kuat. Dia tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Justru segala sesuatu yang datang, badai yang datang dalam hidupnya tidak membuat dia tergeser dan goyah. Justru menjadi alat untuk dia jadikan alat untuk dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ini yang kita lihat di kehidupan Esther. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa relate dengan kehidupan Esther. Saya agak relate ya. Saya bisa sedikitlah merasakan apa yang dia alami. Karena ketika saya kelas 5 SD, mama saya meninggal. Papa saya karena anak-anak tuh biasa diurus oleh mama, jadi karena mama saya dipanggil Tuhan mendadak, papa saya akhirnya memutuskan untuk menikah lagi ketika saya masih kelas 6 SD. Tetapi ada hal yang terjadi sehingga saya dan adik saya itu 3 tahun, kakak-kakak saya waktu itu udah menikah karena jaraknya 11-12 tahun. Jadi saya dan adik saya harus pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Saya harus pindah dari satu asrama ke asrama yang lain. Pindah dari satu kota ke kota yang lain, pindah dari satu tante ke saudara yang lain. Saya bukan tawanan seperti Esther, tapi ketika saya baca Esther ini saya bisa merasakan pasti ada gejolak yang luar biasa, rasa tidak terima, berontak, kok hidupku kayak gini. Tetapi saya melihat sikap Esther yang luar biasa. Dia terus mau berjalan di bawah arahan pamannya. Dan dia mau ikut arahan yang sepertinya tidak enak yang Tuhan buat untuk dia. Tetapi dari situ kita lihat dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Sehingga kehadirannya menimbulkan kasih karunia buat semua orang yang bertemu dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita belajar merespon dengan baik kehidupan kita. Karena apa yang kita kerjakan sekarang itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita di masa depan. Dan apa yang kita alami sekarang juga karena hasil yang kita kerjakan di masa-masa yang pernah kita hidupi. So malam hari ini yuk kita embrace ourselves, kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita build diri kita semakin kuat lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk membuat kita runtuh dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Tetapi yuk sama-sama belajar merespon sehingga segala sesuatu yang terjadi itu justru membuat pribadi kita menjadi lebih solid lagi. Kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan dan kita tidak tergoyahkan. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh Esther adalah dia berusaha mengembrace the present. Dia tidak hanya saja mengembrace masa lalunya, kebanggaannya di masa lalu, tetapi dia mulai adjust dengan present, dengan waktu situasi yang dia harus hadapi. Perubahan yang dia hadapi, dia mulai embrace. Kenapa? Kok bisa? Kalau Bapak Ibu baca, dia senantiasa mengikuti arahan pamannya sehingga
Ketika suatu saat Raja Ahasiweros mencari pengganti dari Ratu Wasti yang sebelumnya diturunkan, akhirnya raja mengumumkan untuk mengumpulkan seluruh wanita yang cantik, yang baik, yang bisa menyenangkan raja dari seluruh kerajaannya. Pamannya menyarankan untuk dia ikut. Sekali lagi, saya punya satu anak yang sudah menikah. Saya ingat ketika dia usia SD, saya masih bisa arahkan. SMP kelas 3 dia mulai memiliki pendirian sendiri. Saya mulai tidak bisa mengarahkan sesuai dengan yang saya inginkan, tetapi saya hanya bisa memberi contoh. Ini kalau Alkitab bilang gini, akan konsekuensinya begini, tetapi kalau kata dunia begini, pendapat mama begini, jadi saya membiarkan dia untuk memutuskan. Tetapi di sini juga tidak ditulis pada waktu Esther disarankan oleh pamannya untuk masuk mengikuti ajang kecantikan lah istilahnya ya. Ajang kecantikan, tidak ditulis tuh umurnya berapa, tapi dia nurut-nurut aja. Dia ikut. Dia mau. Mungkin kalau saya di tempat itu saya berpikir, aduh ini dari berbagai macam suku bangsa, lihat yang itu, aduh kok cantik banget ya, oh kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Aduh, nggak pede saya, nggak jadi. Mungkin saya akan kabur kalau lihat yang lain-lainnya lebih cantik dari saya, tapi ini enggak loh Esther. Dia embrace, dia oke, dia menerima, dia mau ikut situasi yang dia hadapi. Karena dia percaya, walaupun dia di tempat yang bukan miliknya, bukan rumahnya, dia percaya ada Tuhan di dalam hidupnya. So Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu masalah hal-hal pelik apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan akan melakukan bagiannya, tetapi ada bagian juga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Embrace the moment, embrace the present, embrace. Bilang sama Tuhan dengan sikap tangan terbuka, yes Lord. Walaupun sulit, walaupun menyakitkan situasi sekarang ini, aku mau Tuhan, ini aku Tuhan. Jadilah seperti yang kau inginkan dalam hidupku. Embrace the present. Karena saya percaya ketika kita embrace the present, we shall take the present. Present itu artinya bukan hanya saat ini, tetapi suatu kado, suatu hadiah. Kita nggak tahu kapan kairosnya Tuhan tiba dalam kehidupan kita, sama seperti Esther. Esther nggak tahu kapan waktunya tiba untuk dia. Esther mau masuk di dalam ajang kecantikan yang di firman Tuhan dibilang dari begitu banyak wanita. Setiap wanita yang cantik-cantik, mereka harus mengalami, kalau nggak salah baca, 12 bulan perawatan, 6 bulan untuk perawatan pemakaian minyak mur, minyak ini, minyak itu, 6 bulan minyak kasai, dan minyak-minyak yang lainnya. 12 bulan ibu-ibu, coba bayangin, luluran terus 12 bulan, enggak ada kerjaan lain. Enggak masak buat suami, enggak ngantar jemput anak, luluran terus 12 bulan, mau? Bosen lah, 1 jam aja. Bu, balik lagi depannya, ini 12 bulan. Jadi maksud saya adalah situasi sekarang ini, yuk kita berdamai dengan situasi sekarang ini. Kita mau embrace the present, waktu yang sedang Tuhan percayakan, pekerjaan, apapun, anak, suami, istri, apapun, pelayanan. Yuk embrace the present, karena aku percaya shall be the present, akan ada hadiahnya, akan ada kadonya, akan ada kairos Tuhan tiba seperti Esther. Dari begitu banyak wanita, karena dia mau embrace the present, dia mau ikut diluluri, dia ikut suatu saat yang penjaga perempuan-perempuan itu bilang, sekarang giliranmu masuk. Di Alkitab enggak ditulis, dia giliran nomor berapa. Bisa pernah bayangin enggak?
Bisa juga si raja baru ketemu perempuan nomor 3, sudah jatuh hati dan sudah enggak usah. Aku pilih dia aja sebagai ratuku. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi Esther stick on the present. Hingga suatu saat kairosnya Tuhan tiba. Kalau Bapak Ibu baca, akhirnya dia dipanggil, mendapat kesempatan bermalam dan akhirnya dia terpilih. Raja pun sangat mengasihi Esther dibandingkan dari darah-darah yang lainnya. Kalau Bapak Ibu baca. So embrace the present, shall be the present. Embrace saat-saat yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Tetapi kita jangan fokus pada kadonya. Kita lakukan segala sesuatunya. Karena kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Dan yang terakhir adalah embrace the future. Ketika Esther sudah terpilih menjadi ratu, suatu saat bangsanya harus dibunuh, dibinasakan oleh karena Haman. Iri kepada pamannya, kok tiba-tiba saya lupa nama pamannya ya. Nanti dibaca ya Bapak Ibu, karena pamannya si Esther ini tidak mau sujud ketika si Haman ini lewat. Sehingga suatu saat ratu ini, Esther ini yang bersuku bangsa Yahudi dan seluruh bangsanya akan dibinasakan. Nah, walaupun dia sudah menjadi ratu, kita lihat sebentar. Walaupun dia sudah menjadi ratu, walaupun dia sudah menduduki posisi tertinggi, tetapi kehidupannya, masa depannya pun terancam. Dia terancam mati dan bukan cuma dia, tapi dia juga seluruh isi keluarganya dan bangsanya. So, malam hari ini kita ada di tahun yang baru, di tahun 2025. Masih banyak bulan-bulan, hari-hari, jam-jam, detik-detik yang kita enggak tahu yang akan kita hidupi ke depan. Kita enggak tahu the future-nya. 5 menit ke depan saya tidak tahu, 10 menit ke depan juga saya tidak tahu. Tetapi yuk kita belajar dari Esther. Ya, ketika Esther mengalami ancaman, ya ketika Mordekai menangis di depan pagar benteng Shushan, sehingga pesan yang disampaikan kepada Esther itu adalah, Esther tolong, ini pakai kata-kata saya, tolong bilang sama raja bahwa ada suatu bangsa yang mau menghabisi bangsamu. Esther bilang, aku udah lama gak dipanggil. Kamu tahu hukumnya ketika orang itu tidak dipanggil, maka orang itu akan mati. Lalu Mordekai menjawab, jangan kamu kira kamu sekarang jadi ratu, kamu bisa terbebas. Kalau kamu tidak nolong, pertolongan akan datang dari tempat lain, kamu dan keluargamu akan binasa. And then Esther berkata lagi, oke, kalau gitu aku akan puasa, aku dan seluruh isi Shushan dan binatang-binatang, dan kamu puasalah untuk aku. Aku akan puasa 3 hari, dan kemudian setelah aku puasa aku akan menghadap raja. Dan jika aku harus mati, matilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sikap Esther ini luar biasa. Dia menyerahkan masa depannya di bawah kaki Tuhan. Walaupun dia ratu, dia tidak mau semena-mena dengan jabatannya. Tidak seperti Wasti. Dia tahu harus kemana dia minta tolong. Dia tidak menggunakan jabatannya, tidak menggunakan kekuatannya, walaupun di sepanjang Esther itu ditulis, raja sangat menyukai dia lebih daripada darah yang lain, daripada wanita-wanita yang lain yang dipersiapkan. Kita sama-sama gak tahu 2025, tapi kita sama-sama memiliki Tuhan yang besar, amin. Ayo letakkan masa depan kita, the future, di bawah kaki Tuhan seperti Esther. Dia menaruh hidupnya, bangsanya, dia berpuasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. And then dia hanya berdiri. Seperti tadi kita baca di pasal ke-5, dia memakai gaun ratunya, dia hanya berdiri.
No word, tidak ada satu kata yang dia ucapkan, dia hanya berdiri. Kemudian raja melihat dan raja berkenan. Kemudian raja mengulurkan tongkat emasnya. Sungguh indah kalimat yang kita baca di pasal 5. Saya percaya Esther memiliki sikap yang cantik, yang baik. Dia bukan berkata, aku akan doa puasa 3 hari 3 malam, pasti Tuhan akan tolong. No. Dia bilang, puasalah untuk aku juga akan puasa, aku akan menghadap raja, tapi bila mati, okelah. Jadi satu sikap yang kita belajar dari Esther adalah kita serahkan kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita serahkan kepada Tuhan, hasilnya juga kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, amin. Jangan pernah kita bilang, aku udah puasa, pasti oke, pasti lancar, pasti no. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin. Tapi yuk kita belajar seperti Esther, menaruh seluruh kehidupannya, masa depannya di bawah kaki Tuhan. Dan kita percayakan hasil akhirnya kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mereka-reka dengan perencanaan yang baik, goal setting yang oke. Tetapi kita nggak bisa memastikan resultnya. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan take over dan result itu pasti Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya berharap malam hari ini kita bisa ya di waktu yang singkat kita bisa belajar dari Esther, the art of embracing. Suatu seni di dalam kehidupan untuk menghadapi kehidupan ini dengan kita memiliki sikap hati yang embrace, yang bilang Tuhan, oke, aku siap. Apapun itu Tuhan, aku siap. Tetapi ada hal-hal yang harus kita siapkan kalau kita mau mengalami seperti Esther. Harus berdamai dengan diri kita dan masa lalu, mempersiapkan masa sekarang dan mempercayakan masa depan itu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan dengan sangat mungkin cepat terburu-buru boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Karena saya percaya masa lalu kita nggak bisa selamatkan, tetapi masa depan kita masih bisa siapkan karena Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Kita akan doa sama-sama sebelum saya serahkan kepada tim worship. Mari kita doa. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami percaya bukan suatu hal yang mudah ketika kami menapaki kehidupan ini di tahun yang baru ini. Banyak hal-hal yang kami tidak tahu, banyak hal-hal yang kami mungkin tidak mengerti, banyak ketakutan, kegelisahan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau Tuhan, ini kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami berkata kepadamu, kami siap Tuhan. Kami mau embrace setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kuatkan kami, siapkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh selalu menjadi pribadi yang embrace ourselves. Tahu di mana dan siapa kita. Dan kita menjadi pribadi yang selalu embrace the present. Because you always prepare kado yang terindah untuk kami. Dan kami mau letakkan the future di dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berbicara lewat kami pada beberapa waktu ke depan ketika kami memuji dan menyembah. Kami buka hati kami siapkan Tuhan. Kiranya Engkau beracara, Engkau menjamah dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Tuhan. Ini kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari
Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang semua untuk bagi berdiri, kita sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian bahwa Yesus Engkau sangat baik. Apa yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah Yesus yang terbaik. Rancangannya rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera di setiap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
kami lebih dekat. Masuk dalam hadirat-Mu, membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Yesus, kami panggil nama-Mu, nama yang dahsyat, nama yang besar, nama yang hidup. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu. Kami mau masuk lagi hati-Mu Tuhan, penuhkan setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, untuk setiap waktu, setiap momen kami boleh berjumpa dengan Yesus. Pribadi yang mempesona, pribadi yang ajaib, Masuk dalam hadirat-Mu.
dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Segala pengagungan hanya bagi nama-Mu.
pribadi yang tak tergoyahkan. tak tergoyahkan, Kau tetap Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. sembah Engkau, Yesus. Dengan sepenuh hati. Engkau Seluruh jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Allah di hidup. Tiada yang lain seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Selamanya. hanya Kau tetap Allah. Walau dunia Apapun yang terjadi dengan dunia ini Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Yesus. tak tergoyahkan, Kau sampai selama-lamanya Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Yes, Tuhan. amin, Tuhan. Bilang Engkau jadi terutama dalam hidup kami untuk selama-lamanya Tuhan. Kaulah Amin Tuhan. segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah imanku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku.
kebaikan-Mu Tuhan. Karena cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Layak ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
pasti dikeraya dawa Yesus. Dikira lala Kila toke hai dia kaya Bapa dikira laya pikir. Kaya hai sesalu kaya Kude de bele kira laya pada laya Bapa dikira laya Bapa ya Kira mahal ya nasi kala ya masini. Kira mahal ya Mekagumakan kira mahal ya seka. dahsyat perbuatanmu. Ajaib Tuhan. Shiki belaya tekera laya baka baya shiki. Tekera laya baba baya shikira laya baya shikira bade deke. Tiada kaya masih Tikire de tekera da baba bada ya tekuna mama ya Kira kaya hai tiki. nasi kala kaya. Nike baba Kila de teka hai bapa sekara ya rasi. tuara pasal. Osike bada deso. Kila kaya di Udi kara beke bapa na pasal mama ya itu bapa go. ya pasal. Kira Osaka bapa sekara ya pasal ya pasal ya tawa. Kira bakara ya pasal ya sekara. Kira bakara ya sekara ya pasal ya pasal. Kira bayar ya haya sekara ya pasal ya. Kira bayar pasal ya pasal. Kira basikara ya pasal ya pasal. Kira basikara ya pasal ya. Shari hale kaya. Sari kuyi hai kaya. Tayo na bahaya. Salu kuyi hari. Kira basyana. Kaya tu kuyi baso. Udi musikari. Kira moto kuyi aku. Kira basyana. Kira makanya di kuyi seseka tu kuyi sari. Kami modus mengikut Engkau Tuhan. Kasih kepada besar ini kira masih. Kira buka Yesus hari. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih sayang yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap masalah kami Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Tidak berkiai sani kuya, ayat kaya sa, kamu shan.
berikan kepadamu Tuhan. All my life you have been so. Seluruh hati dan jiwa kami berikan kepadamu Tuhan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. You have been all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, amen. Yeah, my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Serukan. Amin. Yes, lebih keras lagi. Every breath that I am
Lebih lagi. All my life you have been. Amin. Ini doa kami Tuhan. You have been so Haleluya. with every breath. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of thy all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat malam ini. Anugerah-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan, Kau berikan dalam hidup kami setiap hari sepanjang umur kami Tuhan. Dan kami akan diam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami, sepanjang hidup kami untuk menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Mari sidang jemaat kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha.